Surah Al-Fatihah itu diantara namanya Asy-Syafiyah. Al-Fatihah itu banyak namanya, Ummul Kitab, Al-Kafi, gitu kan? Kemudian ada Asy-Syafi atau Syafiyah, ya, yang menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana kita mendapatkan informasi bahwa surah Al-Fatihah ini dengan izin Allah punya isyarat yang bisa menjadikan Allah menyembuhkan satu penyakit? Ya, kalau Anda cek di hampir kitab-kitab tafsir ini ada dengan saya. Kalau kita masih ingat ngaji di surah Al-Fatihah yang pertama, ya, waktu dalam situasi di luar pandemi, teman-teman sekalian masih ingat? Ya, kita kan mulai dari Al-Fatihah kemudian ke Al-Baqarah dan seterusnya sampai sekarang masih di Al-Baqarah di ayat ke-16 kan kemarin. Nah, di surah Al-Fatihah, nah ini di halaman 19, ya, saya ambil contoh yang Ibnu Katsir, ya, karena di berbagai kitab tafsir pun insya Allah akan ditemukan riwayat ini. Ini ada surah Al-Fatihah. Nanti Anda masuk ke dzikru ma warada fi fadlil Fatihah. Nah, ini standar. Dzikru ma warada fi fadlil Fatihah. Ya, bab yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Nah, di antara keutamaan ini nanti ada hadis yang disampaikan Al-Imam Al-Bukhari. Dikutip oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ini di halaman ke-22. Nah, di kitab yang saya pegang ini yang kitab cetakan lama, ya. Ini cetakan yang kita tunjukkan dulu. Tahunnya 2004 kalau tidak keliru. Betul, 2004. Ya, ini yang 2004. Nanti ada yang cetakan 2016 juga ada, ya. Nanti silahkan dicek lagi. Ya, ini ada di halaman ke-22. Ya, ini di sebelah kanan, ya. Nah, di pertengahan nih. Haditsun akhar, hadis lain yang terkait dengan keutamaan surah Al-Fatihah ini, qala Al-Bukhari fi fadailil Quran. Al-Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan terkait dengan keutamaan Al-Quran. Apa di antaranya? Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, ya, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna. Muhammad ibn al-Muthanna ini, teman-teman sekalian, itu di antara rawi yang terambil sanad informasinya, hadisnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini orang pertama yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari sampai nanti sanadnya tersambung terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad ibn al-Muthanna ini sepanjang pengetahuan saya itu banyak hadis-hadis yang dinukil Al-Imam Al-Bukhari dari beliau ini terkait dengan penyembuhan, pengobatan. Ya, karena itu nanti di Sahih Al-Bukhari, itu ada 97 kitab, 97 pembahasan. Jadi pembahasan topik gitu, ya, dalam bahasa Arab dulu itu disebut dengan kitab. Nanti ada bab, ada fasal. Jadi kalau kitab itu bab umumnya. Ya, kalau kita di bahasa Indonesia menyebutnya bab, itu umumnya, topik umumnya. Di bawah kitab ada bab, di bawah bab nanti ada fasal, faslun, ya, dalam konteks apa. Nah, Imam Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya, ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyamihi. Itu ada 97 pembahasan, 97 kitab. Nah, kitab ke-76 itu namanya Kitabut Tibbi, ya, kitab tentang kesehatan, medis, kedokteran, penyembuhan, ya, at-tib. At-tib itu bisa sekarang diartikan kedokteran, bisa juga terkait kesehatan, bisa terkait penyembuhan. Karena itu dokter disebut dalam bahasa Arab tabib, ya, tabib, bahasa Indonesia yang tabib. Tabib itu bukan tukang obat, ya. Itu dokter rasanya, tabib, ya, laki-laki, tabibah perempuan. Ya, at-tib itu kedokterannya, ya, jadi penyembuhannya. Kekinian seringkali dikaitkan dengan misalnya kalau dari spiritual disebut herbal, kalau medis bisa disebut dengan obat, ya, kalau dia sebetulnya terkait dengan uji klinisnya. Ya, dulu pun seperti itu. Maka kita kembalikan Kitabut Tib, ya, pembahasan tentang kesehatan. Nah, bagian pertamanya bab ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Bab pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan satu penyakit kecuali bersamaan dengan itu diturunkan syifanya, penyembuhnya, obatnya. Nah, hadis pertama yang terkait dengan bab ini itu diambil dari Muhammad ibn al-Muthanna. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna di nomor kitab 76, Kitabut Tibbi. Kemudian hadis nomor yang pertama di bab itu, bab ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna, haddatsana Abu Ahmad, ya, Az-Zubairi. Ya, kemudian setelah itu haddatsana Umar ibn Sa'id, ya, Ibnu Husaini. Kemudian Ibnu Husainin qala haddatsani, setelah itu baru kemudian berkata Atha ibn Rabah, haddatsani Atha ibn Rabah,
ya bin Abi Rabah berkatakan kepada saya, Atha bin Abi Rabah haddatsani, kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi dari Muhammad ibn Muthanna, dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Umar ibn Sa'id ibn Abi Husainin, setelah itu dari Atha ibn Abi Rabah, setelah itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, setelah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya disambungkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan, mengujikan satu penyakit kecuali menyertakan dengan itu penyembuhnya, obatnya. Nah, di sini pun ketika menyampaikan keutamaan Al-Fatihah, itu yang dikutip pertama kali Al-Imam Al-Bukhari mengambil informasinya dari Muhammad Ibnul Muthanna. Maka Muhammad Ibnul Muthanna ini agak menarik ya, karena hadis-hadis yang disampaikan ada kaitan erat dengan aspek kesehatan atau aspek-aspek medis. Haddatsana Wahab, haddatsana Hisham, haddatsana Muhammad ibn Sa'id an Abi Sa'id Al-Khudri qala. Hadis ini tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kunna fi masirin lana fanazalna faja'at jariyatun faqalat. Ya, kami sedang di perjalanan, ya, sedang berkelompok dengan para sahabat di perjalanan. Ini kisahnya sangat masyhur sekali, sangat populer. Sahabat-sahabat Nabi kadang-kadang berjalan, melakukan misalnya ada ekspedisi, kadang berdagang, kadang berniaga ya, kadang jalan gitu. Beberapa sahabat, kemudian datanglah seorang dari kalangan pembantu dari satu suku ya. Faqalat, maka dia berkata, ya, inna sayyidal hayyi salimun, ya, sungguh kepala suku di tempat kami itu sedang salimun, sakit. Ini menggunakan tafaul bentuknya, salim, ya, maksudnya marid ini ya, dia sedang sakit, tapi disebutkan bentuk sehat sebagai tafaul, harapan bisa sembuh. Ya, konon ini ladzik, konon dia disengat ya oleh kalajengking pada saat itu. Wa inna nafaran ghiba fahal minkum raq, ya, dan sungguh ya ini di tempat kami gak ada yang bisa menyembuhkan. Ya, ini sudah parah kena racunnya. Apakah di antara Anda bisa yang melakukan ruqyah? Ya, ruqyah dalam hal ini bukan kemasukan jin ya. Karena ruqyah itu asalnya dari ruqyah itu asalnya mengangkat sesuatu ya dari satu tempat sehingga diangkat terpisah dari sumber aslinya. Jadi ada sesuatu benda asing masuk ke satu tempat, kita ingin angkat itu keluar. Nah, itu disebut ruqyah, raqin itu orangnya, ya. Jadi kita keluarkan sehingga tidak ada di tempatnya. Ya, seperti misalnya ya ada racun masuk ke tubuh kita, itu bukan asal dari tubuh kita, kita keluarkan. Nah, itu ruqyah. Maka diambil maknanya kemudian ada orang kemasukan jin di ruqyah, dikeluarkan misalnya ya supaya keluar jinnya yang tidak bersumber dari tubuhnya atau hal-hal yang kotor yang tidak baik yang memengaruhi keadaan dirinya. Nanti kita bahas terpisah itu ya. Nah, sekarang terkait dengan racun tadi, faqama ma'aha rajulun, ya, maka dia bangkit satu di antara kami, ya, faqama ma'aha rajulun, maka ikut ya satu di antara kami ikut dengan dia, ya, kemudian dia melakukan ruqyah, ya, bi ruqyatin, dan melakukan ruqyah, faraqahu fabara'a, ya, maka dengan izin Allah ketika di ruqyah itu sembuhlah ya. Masya Allah. Jadi satu di antara kalangan sahabat tadi, ketika ditanya dia berdiri, ya, kemudian dia ikut dengan perempuan yang budak tadi, yang asisten rumah tangga tadi, yang perempuan dari suku tadi. Kemudian ketika diikuti, disampaikan kepada kepala sukunya, faraqahu, maka dia diruqyah, ya, orang itu meruqyahnya, fabara'a, maka ia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa amara lahu bi 30 syatan, ya, wa saqana labanan. Maka Masya Allah dijamulah kelompok sahabat itu, termasuk orang tadi yang meruqyah, diberikan kemudian 30 ekor kambing sebagai hadiah. Kemudian diberikan juga minuman susu. Falamma raja'a qulna, maka ketika ia pulang balik lagi, ya, jadi diberikan hadiah si orang yang meruqyah tadi 30 kambing, dikasih minuman susu, terus kembali ke rombongan sahabat tadi. Ketika kembali, Masya Allah, ini bawa kambing banyak, kambing 30 gitu kan, dan sebagainya. Maka qulna lahu, kami bertanya kepadanya, mengklarifikasi, ya, akunta tuhsinu ruqyatan aw kunta taraqqi, kamu ini cuman coba-coba ngeruqyah aja atau memang kamu ini ahli ruqyah? Jadi ketika dia balik bawa kambing banyak kan, dan berhasil sembuh dengan izin Allah ketua suku tadi, kemudian beberapa sahabat mengkonfirmasi, kamu ini memang ahli ruqyah atau memang coba-coba ruqyah saja gitu kan, coba cari peruntungan. Qala, maka ia menjawab, la ma raqaitu illa bi ummil kitab. La, ya, dia berkata, tidak, aku sebetulnya nggak pandai-pandailah tentang ruqyah ini, kecuali aku cuma bacakan saja Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ya, illa ma raqaitu illa bi Ummul Kitab. Qulna la tuhadditsu syai'an hatta na'ti wa nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kami sepakat sudah, kita jangan bahas dulu, jangan diskusi dulu tentang ini. Kita
nanti bicarakan saja ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma qadimnal Madinata, ketika kami sampai ke Madinah, dzakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sebutkan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau kemudian berkata, bersabda merespon, wa ma kana yudrihi annaha ruqyatun, ya, aqsimu wadribu li bisahmin. Masyaallah. Kata Nabi, tahu dari mana dia kalau Al-Fatihah itu bisa digunakan sebagai ruqyah, menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo tahadduts binikmat, syukuri. Ya, syukuri ini pemberian dari Allah melalui orang tadi. Ayo, silakan ya nikmati ini semua dan saya pun ingin cicipi bagiannya sama-sama. Jadi ini respon Nabi untuk membenarkan apa yang disampaikan tadi, bahwa surah Al-Fatihah itu bisa kita niatkan kepada Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, sejak peristiwa ini Al-Fatihah juga dinamai sebagai Asy-Syafiyah, yaitu satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan.